Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini dalam program Resiran terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Saudaraku dikasihi Tuhan, sejak awal suratnya, penulis surat Yohanes telah menyatakan bahwa apa yang telah ia tuliskan adalah kesaksian mengenai hidup kekal. Kekekalan adalah realitas Allah. Hidup kekal berarti hidup yang digambarkan oleh kekekalan Allah. Sekali lagi, Yohanes menegaskan di akhir suratnya, hidup kekal telah dikaruniakan Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah datang sebagai manusia. Realitas Allah tersebut menyeruak masuk ke dalam realitas manusia. Allah dan manusia yang terpisah oleh dosa bersatu dalam relasi intim yang penuh kasih. Tuhan Yesus sebagai sang sumber hidup telah datang dengan air dan darah. Dengan air berarti merujuk kepada baptisan, di mana Bapa meneguhkan pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Dengan darah berarti merujuk kepada peristiwa salib, di mana melalui kematian Tuhan Yesus menyelesaikan misinya. Air dan darah menjadi tanda bahwa hidup kekal ada di dalam dan melalui karya Yesus Kristus. Karya Allah melalui Tuhan Yesus disaksikan oleh Roh. Roh yang bersaksi di surga juga bersaksi di bumi. Jadi ada air dan darah, karya Kristus, dan Roh yang memberi kesaksian. Jadi tidak ada dusta atau kepalsuan dalam tindakan penyelamatan Allah. Kesaksian ini tidak dapat disangkal oleh siapapun, sebab Allah sendiri yang memberi kesaksian. Yohanes telah bersaksi mengenai hidup yang kekal karena ia menyadari bahwa hidup kekal ada di dalam Tuhan Yesus. Ia pernah mendengar bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oleh karena itu, melalui suratnya ia bersaksi kepada orang yang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, agar percaya kepadanya supaya memiliki hidup kekal. Kesaksian akan menuntun seseorang kepada iman, dan iman akan menuntun kepada hidup yang kekal. Kita akan menikmati hidup kekal karena Tuhan Yesus Kristus pun telah mengasihi kita. Kita pun bersyukur karena ada orang yang telah bersaksi untuk kita. Lalu, apa tugas kita kalau begitu? Tugas kita sekarang adalah meneruskan kesaksian itu kepada orang lain. Mari kita menceritakan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada sesama kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Selamat meneruskan kesaksian kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa dapat meneruskan kesaksian. Seperti Yohanes yang telah bersaksi, maka kami pun hendak bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.